Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul bersama untuk memperkokoh kekuatan kita, konsolidasi dalam rangka melengsarkan Jokowi. Sudah tiba saatnya. Sesuai dengan firman Allah, surat Al-A'raf 34. Walikuli umatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajal. Dan kalau ajal tiba, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Ajal rezim Jokowi selesai. Umat di sana menggambarkan komunitas atau rezim. Ajal bukan mati perorangan. Mati rezim. Setiap umat ada masanya, ada lifetime-nya. Ada batasnya. Dan batas rezim Jokowi selesai. Apa cirinya? Satu, political blank spot. Sudah blank dia. Dalam pola pengambilan kebijakan dengan jelas. Makan dengan tokoh pilihan. Kampanye terang-terangan. Bagi sembako di depan istana. Sudah blank spot dia. Udah nggak punya lagi kendali rasa dan kendali moral. Itu ciri satu tuh kalau orang sekarat kan begitu. Melihat jadwalnya ini, pelengseran ini, pemakzulan ini sudah cukup lama, petisi 100, dan sekarang diikuti oleh mahasiswa dan juga oleh kalangan akademisi. Yang menarik ini Pak Tiasno sekarang ini lebih nyaring akademisi yang menyuarakan penolakan kepada Jokowi dibandingkan kita yang aktivis. Contoh misalnya Bivitri, ahli tata negara, Ferry Ansari, Margarito Kamis, dan hampir semua ahli tata negara mengatakan bahwa barang ini sudah harus diselesaikan. Nah, persoalannya adalah bahwa beberapa teman politisi yang saya ajak ngobrol ini, tapi ini mau pemilu, Mas. Kosnya mungkin terlalu tinggi kalau dilengsarkan sekarang. Saya bilang, kalau kalian ngomong kos, mari kita hitung, kita bawa kalkulator, kita hitung. Kosnya dihentikan sekarang atau nanti? Mana yang lebih mahal? Nah, saya katakan kalau ditunda akan lebih mahal dibandingkan hari ini. Hari pemilu kali ini, mulai masalah ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bilang kepada teman-teman, apa nanti hasil kita, kesaksian kita, foto-foto C1 ini terus mau dikemanakan? Kan ini akan kita kumpulkan dibawa kemana? MK kan kita udah tahu kualitasnya seperti itu. Pasti tidak akan diakui dan kita nggak percaya kepada mereka. Karena di situ masih ada iparnya, katanya iparnya sudah tidak memutuskan, tapi bisa nggak ada jaminan nggak tidak bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain? Nah, jadi saya membayangkan ini pemilu sudah selesai berputar. Pemilu berputar, kemudian ada kecurangan. Kemudian pilihan Taipan yang menang, bukan pilihan rakyat. Kemudian kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kata Mahkamah Konstitusi, oh ini hakim-hakim memang brengsek, kita pecatin semua, Mas Adi, Mbak Bitor, kita pecatin semua. Tapi sorry ya, kita nggak bisa mengubah keputusannya. Mau begitu? Nah, itu sebabnya saya meyakini kalau pemilu ini berjalan dengan cawe-cawe yang luar biasa ini, endingnya pasti chaos. Karena akan muncul 3 angka. Dari 01, 02, 03 masing-masing punya angka. Ini mau dikonfirmasi kemana? Kan nggak mungkin ke MK.
Karena semua orang nggak percaya kepada MK, dan endingnya juga kita tahu pasti ujungnya akan ada MK dan kemudian keputusan tidak akan berubah. Nah, pasti dengan kesadaran itu, angka-angka ini pasti akan dipertahankan secara power, dan fakta dan kekuatan ini akan diadu. Nah, jadi kalau pemilu tetap berjalan dengan tidak mengindahkan petisi 100, ujungnya akan lebih mahal. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada chaos setelah pemilu? Apalagi yang mau dibicarakan di sini, bahwa pelanggaran-pelanggaran ini sudah sangat jelas. Petisi 100 sudah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran itu yang di negara normal ini sudah pasti turun. Tetapi Indonesia ini sekarang ini dalam kondisi yang tidak normal. Maka itu rakyat harus membuat normal. Pernyataan Jokowi bahwa boleh berkampanye dan boleh berpihak di depan petinggi TNI Angkatan Udara di Halim, ini adalah suatu penghinaan kepada TNI. Karena berkampanye dan berpihak itu melanggar moral dan etika presiden dan melanggar sumpah jabatan presiden pasal 9 Undang-Undang Dasar, bahwa kewajiban presiden adalah bertindak seadil-adilnya bagi rakyat Indonesia dan seadil-adilnya bagi semua pihak dan bagi semua partai politik. Berpihak adalah sudah jelas bahwa ini menunjukkan ketidakadilan dan melanggar pasal 9. Oleh karena itu, sudah tidak ada tempat lagi bahwa Joko Widodo bisa meneruskan kepemimpinannya. Jokowi turunkan, adili, miskinkan. Jokowi. Insya Allah, apabila kita meningkatkan semangat bela negara tinggi, Jokowi kecil. Jokowi kecil. Insya Allah bisa dilengsarkan, bisa dimiskinkan. Takbir! Takbir! Di akhir kejatuhan pemerintahan Romawi, dia melakukan apa yang disebut dengan panem et circenses, roti dan sirkus. Di akhir kejatuhannya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah sampai pada tahap itu, membagikan roti dan sirkus itu. Ini senjakala kejatuhannya seorang Jokowi. Dan terakhir, pesan dari seorang Julius Caesar, jika kalian hendak melanggar hukum, lawanlah pemerintahan yang korup. Saya Firman Tenri, aktivis 98 yang tetap tegak lurus dalam cita-cita reformasi dan demokrasi. Musuh kita sama betul Jokowi. Musuh kita betul satu koruptor. Musuh kita satu betul demokrasi yang rusak. Demokrasi, kedaulatan rakyat, kedaulatan harusnya ada di tangan rakyat, betul. Ketika kedaulatan itu ada di tangan rakyat, kita memilih pemimpin, dan ketika pemimpin itu melenceng dari konstitusi, harusnya bisa ditarik sesuai dengan mandat yang kita berikan kepada mereka. Tapi di Indonesia tidak ada mekanisme itu. Hak recall tidak pernah ada. Betul? Oleh karena itu semuanya bergulir seenak dewe, seenak mulutnya, seenak perutnya. Sampai saat ini ARM berusaha untuk berjalan, menyatukan kemarin bagaimana pemilu berjalan tidak curang. Kami anti pemilu curang. Dan kami sudah 4 kali mengadakan aksi. Menggadaikan satu suara adalah menggadaikan nasib anak cucu kita selama 5 tahun. Konsumsinya membangkitkan semangat yang para datang dan disebarluaskan. Saya mendapat tadi mau berangkat kemari yang terbesar semenjak Indonesia merdeka, yaitu 376 triliun bansos yang dipergunakan oleh pemerintah yang dianggap Jokowi yang disebar-sebar itu. Ada data sama saya.
Itu Sri Mulyani sendiri yang berbicara. Kedua, Saudara Mahfud di depan Parlemen Komisi 3, yaitu 349 triliun yang dikorupsi oleh pemerintah kita. Itu dari PPATK dia koordinasi, tapi Mahfudnya pengecut. Dia tahu tadi malam saya jam 1:30 berbicara di Helsinki. Apa? Mahfud aja koordinator itu adalah jaksa, polisi, KPK yang ingin membela Mahfud. Jadi oleh karena itu ini dua konsumsi saya beritahu sebarkan luar. Saya punya data. Oleh karena itu memang wajib, bukan harus, wajib diturunkan, merusak anak bangsa. Begitu juga ijazah palsu. Saya sangat hormat adik saya ini, Egy Sujana. Memang cukup berani demi kebenaran. Itulah kebenaran jihad. Nama saya Sudrajat Maslahat. Saya yakin bangsa Indonesia 90% atau mayoritas batin merasakan ingin adanya Jokowi dijatuhkan. Sepakat? Karena ini suasana batinnya sudah dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang paling dibutuhkan adalah pastikan apabila kita bergerak, TNI ada di pihak kita, Polri juga ada di pihak kita, mahasiswa turun semua, rakyat bersatu. Tanpa itu sebuah bullshit. Oleh karena itu saya sama kemarahan saya dengan kemarahan bapak-bapak yang tadi itu semuanya marah. Dan saya yakin kemarahan saya sendiri ini juga kemarahan seluruh rakyat Indonesia. Karena pemimpin Jokowi ini adalah yang keok dari segala persoalan bangsa, pelabrak aturan, dan lain-lain. Namun sayang, DPR conge, MK dilanggar juga conge, kayak kambing conge. Maka saya sangat bangga dan mengapresiasi atas desakan atau petisi 100 ini. Tapi laksanakan dan hitung secara benar dan pastikan kita akan menang. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Selain Allah adalah kecil. Kalau kita kecil berhadapan dengan massa yang besar, dengan kekuatan yang besar, memang kita menjadi kecil. Walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, tapi kalau kita di backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti besar dan bisa mengalahkan yang merasa besar. Betul? Oleh karena itu, dalam pergerakan perjuangan ini jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan kita yang maha besar. Betul? Jangan sombongkan diri dulu sebelum kita menautkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.